إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال نعم نواصل ما نتلوه من كتابة الإمام الجوزي رحمه الله. Kita masih melanjutkan apa yang ditulis oleh Ibnu Jauzi rahimahullah al-Imam ya untuk menasihati anaknya sampai pada pasal yang ke-6 tentang kehidupan dunia yang pendek sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kata beliau rahimahullah, siapapun yang memikirkan dunia sebelum dia diciptakan, sungguh masanya panjang. Manusia dengan diciptakannya langit dan bumi panjang masanya. Sebelum diciptakan langit dan bumi juga panjang. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala segala takdir yang terjadi. Kemudian dari diciptakannya Nabi Adam sampai saat kita belum lahir atau minimalnya sampai saat kita di perut ibu kita berapa lama? Waktunya panjang. Kemudian setelah dia lahir sampai sekarang, setiap orang tahu tentang umurnya masing-masing yang setiap hari semakin berkurang. Maka kemudian dia pikirkan lagi, kata beliau, sungguh ia tahu betapa panjang masa di kuburan nanti, dari kubur sampai dibangkitkan sampai di padang mahsyar juga lama. Maka kalau dia berpikir tentang hari kiamat, misalnya sehari di hari kiamat ada 50.000 tahun, kemudian dia berpikir tentang surga yang tiada akhirnya dan juga neraka yang tidak ada akhirnya, kemudian dia bandingkan dengan usia di dunia, anggaplah 60 tahun. Jadi dia, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kalau dibandingkan dengan 60 tahun kita di dunia, sudahkah bisa membeli kenikmatan yang abadi? Itu yang beliau maksudkan. Apalagi kata beliau, dari 60 tahun itu 30 tahun separuhnya udah tidur. Siang 12 jam, malam 12 jam. Anggaplah tidurnya digabung dari tidur siang dengan tidur malam 12 jam adalah tidur. Berarti 60 tahun setengahnya tidur, 30 tahun, tinggal 30 tahun, seperempat dari 60 tahun adalah masa anak-anak 15 tahun. Sudah berkurang 45, tinggal 15. Sisanya dia paling banyak, kata beliau, untuk kesenangan, untuk makan, untuk pekerjaan, untuk hobi, kesana kemari, perjalanan, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan usaha akhiratnya? Usaha akhiratnya dari 15 tahun itu berapa persen? Apakah semuanya pasti diterima? Pasti ikhlas, pasti cocok dengan tuntunan Rasul?
sallallahu alaihi wasallam, tidak dipungkiri kata beliau banyak riyaknya dan juga banyak lalainya. Ya, sambil sholat sambil mikir selain sholat, itu biasa. Kata beliau, lalu bagaimana? Mau dibeli dengan apa kehidupan surga yang abadi itu? Sungguh umurmu inilah bayarannya. Jadi kita manfaatkan untuk membayar surga, ya, untuk membeli surga Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah tawarkan surga tersebut kepada kita. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, kemudian kata beliau tentang pasal berikutnya, buanglah jauh-jauh mudah jenuh dan putus asa, majulah dengan semangat dan kerja keras, yang di dalam menggapai akhirat, menggapai surga. Kata beliau, jangan membuatmu putus asa karena kekurangan di masa lalu. Anggaplah yang kemarin biar berlalu, tapi perbaiki yang akan datang. Jangan yuskadung, yang wiskadung kayak gini, terlanjur beremaning. Justru itu semakin membuat syaitan menang atas kita, membuat kita terpuruk semakin jauh. Karena al-ya'su min rahmatillah. Karena banyak orang, kata beliau, yang terbangun setelah lalai dan tidur panjang. Yani setelah mereka itu lalai, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bangunkan mereka di akhir-akhir hidup mereka, dan mereka bisa melejit cepat mendahului orang-orang yang telah semangat sebelum mereka. Seperti contohnya Ibnu Hazm rahimahullah, imam masyhur, ya, dari Andalusia. Beliau baru mulai belajar di usia tua, tapi belajarnya beliau rahimahullah berhasil. Allah mudahkan jalannya sampai menjadi imam. Kemudian beliau menyebutkan di sini dua contoh. Contoh yang pertama, guruku Syekh Abu Hakim atau Abu Hakim menceritakan dari seorang hakim agung yang bernama Abu Hasan Ali bin Muhammad Ad-Damaghani rahimahullah. Ali bin Muhammad, kata beliau, aku di masa muda adalah seorang pengangguran, tidak pernah peduli tentang ilmu. Maka ayahku yang bernama Muhammad bin Ali Abdullah Ad-Damaghani mendatangiku dan berkata, "Nak, ini ada 20 dinar, 20 keping emas, modal. Jadikan modal untuk membuka toko kue dan bekerjalah, bisnislah. Jangan nganggur." Kata beliau, "Apa-apaan Bapak ini? Maksudnya apa ini, Pak?" Masih beliau heran, bapaknya kok nawarkan bekerja, padahal bapaknya ulama. Nawarkan untuk buka toko saja, ngasih modal. Kata beliau, kalau enggak, bukalah toko baju. Kata beliau, Bapak tega menyuruhku begini, padahal aku adalah anakmu, Hakim Agung Abu Abdullah Ad-Damaghani. Maksudnya, kata beliau, kalau saya buka toko, tentunya enggak akan bisa mengikuti jejak Bapak. Kemuliaannya beda, orang yang punya distro sama orang yang punya ilmu, ilmunya bermanfaat untuk manusia. Maka kata beliau, engkau juga tidak terlihat antusias kepada ilmuku, nak. Lebih baik bekerja daripada nganggur. Kata beliau, sudah, coba ayah ulangi pelajaran yang tadi ayah sampaikan di majelis. Maka beliau sampaikan ulang. Ternyata anaknya mulai saat itu belajar dengan tekun dan sibuk menuntut ilmu bersungguh-sungguh hingga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati beliau untuk ilmu. Juga kata beliau ada contoh lain. Sebagian murid Abu Abdullah atau Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad Al-Hulwani rahimahullah berkata, ini muridnya yang berkata, ayahku wafat saat usiaku 21 tahun dan dulunya aku pengangguran. Suatu ketika aku mendatangi rumah kontrakan warisan ayah untuk menagih sewa mereka. Lalu samar-samar aku mendengar mereka mengatakan, ya, menggunjing di belakang, lihat-lihat, ada si kerdil datang
mereka mengatakan untuk menghinaku. Ya, mau nagih utang, nagih sewa. Maka aku berkata kepada diriku sendiri, apakah engkau mau? Masa engkau mau diejek begini? Lalu aku pulang ke ibuku dan berkata, ibu, kalau engkau mencariku, carilah di masjid Syekh Abdul Khattab. Lalu aku mengikuti beliau dan mulazamah, tidak keluar kecuali ke mahkamah untuk menjadi hakim di masa itu. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, aku pernah melihat orang tersebut berfatwa dan berdiskusi ilmu. Artinya dia yang tadinya pengangguran, tidak punya ilmu, dihina orang, tapi hinaan tersebut menjadi cambukan untuk dia maju di dalam kebaikan. Kemudian kata beliau untuk menasihati anaknya, anakku, kuatkanlah dirimu, bangunlah waktu subuh, dan jangan bicara urusan dunia saat itu. Para ulama salaf rahimahumullah, semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka, tidak bicara dunia di masa itu, di zaman itu, yakni di zaman waktu subuh. Ya, adapun kita sekarang bangun tidur, ku terus HP, belum wudu sudah main HP. Gimana? Beda. Beliau menasihati anaknya, sejak bangun tidur jangan mikir pekerjaan, jangan mikir napa-napa, jangan mikir, selain pikirkan pertama kali Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan untuk Allah saat bangun tidur. Ketika bangun tidur, bacalah doa ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa pertama. Ini juga doa dari hadis Rasulullah SAW. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kita semua akan dikumpulkan. Kemudian beliau menyebutkan doa lain, alhamdulillahilladzi yumsikus samaa an taqa'al ardi illa bi'idnih, innallaha bin nasi laraufur rahim. Itu dari surat apa? Dari Al-Quran, tapi kemudian dirubah naskahnya menjadi doa. Segala puji bagi Allah yang dengan segala puji bagi Allah yang telah menahan langit agar tidak jatuh kepada bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada manusia. Nah, lalu bangkitlah bersuci, salatlah sunnah fajar, keluarlah ke masjid dengan penuh khusyuk, sambil engkau berjalan bacalah doa ini. Ini doa riwayatnya dhaif dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh At-Tabarani dan yang lainnya. Kata beliau, doanya adalah Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bimamshaya hadha ilaik inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'ah kharajtu ittiqa'a sukhtik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tujirani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku bertawassul dengan hak para pemohon yang memohon kepadamu. Yani haknya mereka adalah diijabahi. Tawassulnya dengan sifat ijabah Allah Subhanahu wa taala. Wa bimamsyaya, dan aku bertawassul dengan perjalananku ini, jalan kakiku ini. Saat ini berjalan menujumu. Ini bertawassul dengan amal saleh berupa menuju masjid, berjalan menuju masjid. Ini juga diperbolehkan. Kata beliau selanjutnya, doanya adalah, ya Allah, saya tidak keluar dalam keadaan sombong dan congkak, bukan juga riya dan sum'ah. Aku keluar untuk berlindung dari kemurkaanmu dan mencari keridhaanmu. Aku memohon kepadamu agar engkau melindungiku dari neraka dan engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ini salah satu doa keluar masjid. Ya, bisa juga dengan doa perjalanan, ya atau juga dengan doa Allahumma ja'al fi qalbi nura yang kita telah hafalkan. Artinya beliau katakan, kita ketika berjalan ke masjid jangan kosong, apalagi fokus dengan handphone ataupun juga fokus ngobrol, ya, tetapi dengan zikir, supaya waktu yang kosong tersebut tidak berlalu. Nah,
Kemudian kata beliau, ambillah posisi salat di sebelah kanan imam, karena memang lebih utama sebelah kanan daripada sebelah kiri. Inna Allah malaikatu yusalluna ala mayaminis sufuf, atau kama qala sallam, sesungguhnya Allah dan malaikatnya memuji mayaminis sufuf, sebelah kanan saf. Jadi cara mengisi saf adalah kanan dulu di tengah ke kanan, baru ke kiri, baru setelahnya salat di belakangnya. Safnya dari tengah ke kanan ke kiri, setelahnya ke belakang, seterusnya. Nah, kemudian kata beliau, apabila engkau selesai salat, bacalah ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ini apa namanya? Doa, salah satu doa setelah salat. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya segala kerajaan, segala pujian, dan dialah yang maha mampu atas segala sesuatu. Lalu bertasbihlah 10, bertahmidlah 10, dan bertakbirlah 10. Ini salah satu cara untuk tasbih, tahmid, dan takbir dengan 10, 10, dan 10. Ada yang baca 11, 11, dan 11 menjadi 33. Ada yang baca 33, 33, 33 juga boleh, dengan riwayat-riwayat yang ada. Lalu baca ayat kursi. Membaca ayat kursi setelah salat tidak ada yang menghalangi dari seorang masuk surga kecuali mati. Sebagaimana dalam hadis. Mohonlah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan salatmu. Ya. Inilah bedanya orang-orang yang salatnya bermanfaat dengan yang tidak. Biasanya yang kurang bermanfaat salatnya, yang penting wish. Tetapi orang yang tahu ya dia salat untuk Allah Subhanahu wa taala, dia meminta agar diijabahi salatnya tersebut. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa sa'ir a'malina ya rabbal alamin. Kemudian kalau engkau mau duduklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit dan meninggi, yakni waktu duha. Salatlah sebanyak rakaat yang ditentukan kepadamu. Bila sanggup 8 rakaat itu lebih baik, waktu duha. Kemudian kata beliau, sibukkan dirimu dengan ilmu sesuai kadar kemampuanmu. Dan ilmu yang paling penting adalah memperbaiki bacaan Quran, lalu fikih yang sudah disebutkan rinciannya di awal. Kalau pelajaran menyita waktumu hingga waktu duha meninggi, salatlah duha 8 rakaat. Kemudian sibuklah membaca atau menulis hingga waktu asar. Dari waktu duha sampai asar baca buku, ya, atau menulis karya. Kemudian lalu kembalilah pelajaranmu setelah asar sampai maghrib, belajar lagi sampai maghrib. Setelah salat maghrib, salatlah 2 rakaat, kemudian membaca 2 juz Al-Quran sampai isya. Lalu kembalilah ke pelajaranmu setelah isya. Lalu setelah selesai belajar, berbaringlah dan bacalah tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Ini doa tidur ya. Kemudian doa Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ini doa tidur salah satu yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari engkau mengumpulkan semua hambamu. Kemudian kata beliau, kalau kamu membuka matamu dari tidur, kalau dalam bahasa Jawa ini ngelilir, di malam hari kok ngelilir, jangan tidur lagi. Itu artinya jiwamu sudah mengambil bagian tidur yang cukup. Bangkitlah berwudu dan salatlah dalam gelapnya malam semampumu. Cara yang paling baiknya adalah 2 rakaat ringan, lalu 2 rakaat lagi dengan membaca 2 juz Al-Quran, lalu kembali belajar. Karena ilmu lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Tapi maksud beliau, salat sunnahnya jangan kelewat, tapi belajar lebih dimaksimalkan. Ya. Kemudian kata beliau tentang masalah menyendiri dan terus belajar. Hendaklah engkau menyendiri, tidak banyak bergaul dengan manusia dengan pergaulan sia-sia. Karena menyendiri adalah pondasi kebaikan. Ya, orang belajar itu butuhnya fokus. Kalau belajar kelompok ada waktunya memang untuk murajaah kelompok bisa. Tapi kalau aslinya untuk menghafal butuh fokus. Memahami sesuatu butuh fokus. Ya. Maka waktu yang paling fokus adalah saat sendiri. Kata beliau, hati-hatilah dari kawan duduk yang buruk. Kawan duduk yang buruk yang sukanya hanya ketawa ketiwi.
yang penting happy. Nah, itu sudah katakan kawan buruk. Apalagi kalau mengajak kepada kemungkaran, omongannya kotor, jorok, perbuatannya mungkar, akhlaknya buruk, akidahnya buruk, agamanya buruk, sudah lengkap. Kata beliau, hendaklah engkau berkawan dengan buku dan sejarah ulama salaf. Ya, kalau kita bosan, kata beliau, baca kisah-kisah yang bermanfaat, yang asli, yang otentik, bukan nonton film yang isinya kedustaan, kebohongan, belum lagi dengan tabarruj, sufur, menampakkan aurat, belum lagi kekafiran yang disusupkan, sehingga kita mudah, maksudnya mudah itu ringan ketika ada orang berbuat kemungkaran di depan kita. Karena apa? Sudah biasa dilihat di film-film tersebut. Tapi kata beliau, berkawan dengan buku dan sejarah ulama salaf rahimahumullah. Dan jangan kamu melompat ke satu ilmu sebelum yang saat ini engkau baca kamu kuasai. Ini kunci. Kalau kita lompat-lompat dalam bahasa Jawa kearaban, kathratul intiqal alamatul konyol. Niku orang pondok mungkin paham. Banyak pindah-pindah, baik itu pindah pondok, nah kene orang betah pindah pondok liane, orang betah pindah maning. Niku mboten berhasil. Begitu juga yang tidak fokus dengan satu ilmu yang dia pelajari, ya, maka itu juga keberhasilannya tidak sama atau kurang berhasil dibandingkan yang fokus satu kemudian berpindah kepada ilmu berikutnya, Nah, yang ada di sekolahan saat ini memang disayangkan, semua pelajaran dijadikan satu, anak harus menguasai semua. Memang di satu sisi keahliannya kurang. Yang ada adalah kalau bahasa Arabnya itu sathi itu kayak ngambang gitu, ilmunya ngambang. Tahu matematika ya sekedarnya, tahu bahasa Indonesia sebisanya, tahu tentang ini sebisanya, semuanya sebisanya. Nah, padahal kata beliau di awal, jangan ridho untuk diri kita wis seuliyah, jangan, tapi semaksimal mungkin hasilnya Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan. Baik. Kemudian kata beliau, renungilah para ulama yang telah sukses ilmu dan amalnya. Jangan menyerah dengan ala kadarnya. Seorang penyair berkata, dalam syair Arab, aku tak menganggap kekurangan manusia itu aneh. Orang punya kekurangan itu dianggap gak aneh. Tetapi yang mampu sukses lalu menyerah, itu yang aneh. Gak maksimal, itu yang aneh. Ketahuilah, ilmu agama inilah yang mengangkat derajat orang-orang yang hina. Yani hina di mata manusia dari segi mungkin derajat sosial, tetapi dengan ilmu agama naik. Dahulu para ulama banyak dari mereka yang nasabnya tidak terkenal, tampangnya pun tidak fenomenal. Atha bin Abi Rabah, orangnya hitam legam, cacat kakinya, bahkan buta. Kira-kira anggaran wong kaya gini nang jaman gie pripun? Ngemisa ketone sing aweh langka. Gimana? Dengklang, ireng, terus picek. La haula wala quwwata illa billah. Itu kondisinya. Tetapi beliau didatangi oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah. Sulaiman bin Abdul Malik ini satu khalifah dari Umayyin yang beliau memiliki jasanya dua yang paling besar, mewajibkan sholat berjamaah secara konsisten di awal waktu, di awal kepemimpinannya, dan di akhir kepemimpinannya menggantikan dengan Umar bin Abdul Aziz. Itu dua
dua dari jasa beliau yang paling baik rahimahullah. Sulaiman ini datang dengan dua putranya. Untuk apa? Bertanya masalah agama kepada beliau tentang manasik haji. Dalam keadaan ini raja datang, raja yang menguasai sepertiga dunia saat itu. Ya, datang Atha bin Abi Rabah melengos, jawab dengan jawaban ilmiah, dengan ilmu, tetapi tidak peduli yang datang siapa, ente khalifah, khalli wali biar. Ya, maka Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan kepada anaknya, bangkitlah kalian, jangan lemah dan jangan malas menuntut ilmu. Aku tidak bisa melupakan kehinaan kita di hadapan dia, budak hitam ini rahimahullah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah misalnya juga dari maula, bekas budak, ulama besar. Sampai sekarang masih sering kita dengar ada orang menggunakan nama beliau. Gimana? Al-Imam Ibnu Sirin ya, ini juga dari kalangan bekas budak. Ayahnya dulu Sirin budak, dan beliau punya anak 6, semuanya ulama ahli hadis. Yang paling dikenal siapa? Ibnu Sirin. Semuanya Ibnu Sirin, 4 laki-laki dengan 2 perempuan. Kita sebutkan Ma'bad bin Sirin, Muhammad bin Sirin, Anas bin Sirin. Yang biasa disebut Ibnu Sirin adalah Muhammad. Ya. Kemudian Hafsah dan Karimah yang perempuan. Yang satu lagi, Allah alam, saya lupa. Setiap saya ingat, mesti saya lupa satu ini. Gak tahu ya, mungkin murajahnya kurang mampang. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni kekurangan dan kealpan kita. 6 orang dari kalangan tabi'in. Ya. Makhul Asy-Syami rahimahullah, juga mereka budak. Mereka dimuliakan karena ilmu dan takwanya. Maka ya, ini jalan kemuliaan. Mau diambil kita mulia, nggak diambil kita yang rugi sendiri. Kemudian kata beliau tentang keutamaan takwa, bersungguh-sungguhlah anakku dalam menjaga kehormatanmu dari melongok dan kepo, mencari-cari dunia dan merendah kepada pemilik dunia, pemilik harta. Jadi beliau mengatakan, kalau engkau punya ilmu, jangan ngemis. Sudah dimuliakan dengan ilmu, berharap dunia yang enggak seberapa. Qana'alah, engkau akan mulia. Pepatah mengatakan, ya, siapa yang cukup makan roti dan kacang, maka dirinya tidak mungkin dikekang. Saya rubah sedikit terjemahan yang di sini. Artinya, kalau kita qanaah duwene sega karo uyah kados gemien, bisa mangan oyek, tidak kita bingung ketika lengah larang. Oyek kenapa betul lengah? Enggak kan? Karena kita sudah terbiasa gorengan, terbiasa kudu kiye, kudu enak, kudu gurih, kudu ya, terkekang dengan ini semua. Qanaah lah, dengan itu kita mulia. Ya, kalau orang dulu nggak biasa naik motor, bensin larang orang mikir. Zaman siki bensin larang, subhanallah, mundak 1000, mundak 500, mun ribut, pun bingung. Nah, seorang Badui pernah melewati kota Basrah. Ia bertanya, siapa orang paling mulia di kota ini? Mereka menjawab Al-Hasan al-Basri. Kata dia, kenapa dia mulia? Kata mereka, yakni orang-orang menjawab, karena Hasan al-Basri tidak butuh dunia manusia, tetapi manusia butuh ilmu dia. Anakku, dulu ayahku, yakni kakekmu orang kaya,
mewariskan harta yang banyak. Beliau wafat saat aku masih kecil. Aku dibiayai dengan harta itu hingga usia baligh. Setelah baligh aku tidak melihat sisa harta itu selain 2 rumah. Satunya yang ditempati, yang satunya lagi disewakan. Kemudian tiba-tiba ada kerabat yang memberiku sekitar 20 dinar. Yang ini pamannya, disebutkan nanti di akhir pamannya. 20 dinar ini, kata dia, ini sisa warisanmu itu dan tidak ada lagi. Jadi beliau dibesarkan dengan warisan. Maka aku pun memakai 20 dinar itu untuk membeli satu kitab. Ya, untuk gua tuku HP. Bukan gua tuku nopo-nopo, gua tuku kitab. Dan aku jual 2 rumah yang ada. Hasilnya aku pakai untuk menuntut ilmu sehingga tidak lagi tersisa apa-apa. Tapi nak, ayahmu tidak merendah seperti yang lain. Tidak juga berkeliling mencari sumbangan ke sana kemari seperti para penceramah yang lain. Sungguh para pejabat dan orang berduit itu tidak melihat pada penceramah yang mengambil uangnya lalu membiarkan penceramah tadi tetap lurus. Akhirnya apa? Biasa dibayar tumbas fatwa. Ya, kia haram jane. Tapi kepriwe caranya dihalalna. Bayar itu gampang. Ya, membeli dari orang-orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau bisa lurus, caranya gimana? Hindari dunia manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian kata beliau, anakku, kapan ketakwaan itu benar? Kamu akan melihat semua kebaikan dan orang bertakwa tidak akan berbuat riya di hadapan orang lain dan tidak akan melakukan hal-hal yang menodai agamanya saat sendiri. Artinya kalau takwanya benar, jujur, saat sendiri maupun sama manusia sama. Kalau menungsa paling alim, tapi jebule nang buri, kalau tidak jujur maka dia bisa merusak semua itu, menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala saat berdua dengan Allah. Tapi saat bersama manusia pura-pura menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau jujur, maka orang yang bertakwa akan melihat bahwa saat bersama manusia enggak riya, amalan tetap berjalan tetapi tidak riya. Kalau sendiri tidak menodai agamanya. Barang siapa menjaga batasan Allah, dia akan terjaga. Rasulullah SAW mengatakan, ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu amamak. Siapa kata beliau, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Anakku, engkau tahu Nabi Yunus alaihissalam ketika memiliki simpanan kebaikan, hal itu menyelamatkannya ketika datang kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya Yunus alaihissalam dulu tidak banyak bertasbih, kalau bukan karena dulunya bertasbih begitu banyak, beramal saleh begitu banyak, maka dia akan tetap di perut ikan sampai hari kebangkitan. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kemudian kata beliau, lain halnya dengan Firaun, karena dia tidak memiliki simpanan kebaikan, tidak ada jalan keluar dari masalahnya, namun dia dihinakan dengan kalimat al-an. Apakah baru sekarang kamu mengaku beriman sementara dahulu kamu membangkang? Wa qad asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Maka kamu hendaklah memiliki simpanan kebaikan dan takwa, kelak kamu akan menuai hasilnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak ada anak muda yang bertakwa kepada Allah di masa mudanya kecuali Allah akan memuliakannya di masa tua. Dan Allah berfirman tentang Zakaria atau yang lainnya, ketika ia telah sampai puncak kekuatannya, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Tentang Nabi Musa, ketika telah sampai puncak kekuatannya, kami berikan kepadanya kebijaksanaan dan ilmu,
kebijaksanaan dan ilmu, begitulah kami membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Anakku, ketahuilah simpanan yang paling menguntungkan adalah menundukkan pandangan dari hal yang diharamkan. Ya, perempuan yang haram tidak boleh dilihat, jangan lihat. Nah, sudah adzan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita puasa kita, dan kita selesaikan insyaallah taala esok hari bila dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjutkan di hari yang Jumat, ya, Jumat langsung insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.